Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Chandra. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sistem Komputer, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, Universitas Kristen Maranatha. Pada video ini merupakan pernyataan unjuk kerja saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau yang dikenal juga sebagai PDD UKT PT. Dalam bidang pengajaran, saya diberi tanggung jawab untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain pemrograman berorientasi objek, mikroprosesor, dan juga sistem embedded. Nah, salah satu mata kuliah yang saya sampaikan dalam video pengajaran ini yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan kode CEM 431 2024-27 dengan bobot SKS sebesar 3 di semester 4. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep pemrograman berbasis objek yang berfokus pada pengembangan aplikasi visual dengan pendekatan learning by doing. Pada mata kuliah ini juga digunakan ekosistem Visual Studio dan juga Net Framework yang memberikan kemudahan dalam pengembangan komponen visual dalam membuat solusi berupa aplikasi perangkat lunak secara cepat. Dengan demikian diharapkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ini mampu menciptakan solusi berupa aplikasi perangkat lunak visual yang dapat digunakan baik di dalam industri maupun di masyarakat. Untuk capaian mata kuliah ini mengacu kepada capaian yang ada di dalam prodi, yaitu capaian lulusan sesuai kerangka KKNI. Jadi yang pertama adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pekerjaannya secara mandiri, dan yang kedua adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga yang ketiga mampu melakukan pemeliharaan dan pengujian sistem berbasis komputer guna memenuhi standar industri ataupun standar yang berlaku. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep pemrograman berbasis objek dalam mengembangkan solusi berupa perangkat lunak komputer. Lalu yang kedua, mahasiswa juga merancang dan mengimplementasikan teknik pemrograman berbasis orientasi objek dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait pengembangan perangkat lunak maupun perangkat keras. Teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berdasarkan DIA, di mana delivery ini dilakukan pada pertemuan awal mata kuliah ini dengan menjelaskan tentang silabus. Lalu untuk interaksi ini dilakukan pada pertemuan berikutnya hingga pertemuan terakhir melalui praktik pemrograman di kelas. Sedangkan asesmen juga dilakukan untuk setiap praktik selama latihan dan juga ketika ujian tengah semester maupun pada ujian akhir semester. Berikut ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang ada di kelas untuk setiap pertemuannya. Jadi pertemuan pertama itu akan dibahas tentang silabus mata kuliah, lalu pertemuan yang kedua itu akan menjelaskan konsep pemrograman, khususnya perbedaan antara prosedural dan object oriented programming. Lalu yang ketiga adalah penggunaan aplikasi Visual Studio dan bagaimana bahasa pemrograman C# itu digunakan. Lalu pertemuan keempat, konsep inti bagaimana OOP ini ada kaitannya dengan bahasa C#. Lalu pertemuan kelima di sini akan saya jelaskan tentang jenis data, teknik casting, konversi, dan semuanya itu ada di dalam bahasa C#. Dan yang keenam adalah tentang percabangan dan juga penggunaan operator dalam bahasa C#. Lalu yang ketujuh, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengulangan dalam bahasa OP C# juga. Pada pertemuan ke-9, saya juga akan menjelaskan mengenai akses dan fungsi dalam bahasa OP C#. Lalu pada pertemuan ke-10, di sini juga saya akan menjelaskan tentang array dan bagaimana list itu digunakan dalam bahasa C#. Lalu pada pertemuan ke-11, di sini akan saya jelaskan bagaimana penggunaan grafik kelas dalam pembuatan aplikasi visual dengan framework .NET. Lalu pada pertemuan ke-12 di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dialog dan juga bagaimana penggunaan stopwatch
lalu DateTime untuk mengembangkan aplikasi berbasis framework.NET. Lalu pertemuan ke-13 di sini juga saya akan menjelaskan lanjutan pertemuan ke-12 di mana di sini terkait pengelolaan file lalu I/O yang disediakan oleh Net Framework. Lalu pertemuan ke-14 di sini antarmuka dan perangkat keras Arduino yang disambungkan dengan aplikasi di dalam framework.NET. Dan pertemuan ke-15 di sini ditutup dengan teknik publikasi aplikasi dan juga bagaimana membandingkan antara dua bahasa pemrograman, baik yang secara compile maupun yang interpreted. Untuk sistem dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ditekankan kepada simulasi, yaitu mahasiswa melakukan setiap materi ini berdasarkan learning by doing. Dan juga untuk mengasah keterampilan mereka digunakan juga metode problem based learning supaya bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan terstruktur maupun mandiri. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini diterapkan beberapa hal, yaitu untuk latihan baik itu praktik itu menggunakan rubrik holistik di mana semua penilaian ini nantinya akan termasuk ke dalam komponen nilai KAT. Sedangkan untuk asesmen teori ini dilakukan pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini sebesar 30% di UTS, lalu 30% pada UAS, dan 40% pada kegiatan akademik terstruktur. Untuk daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini, terdapat beberapa buku dan referensi seperti yang tertera berikut ini, di mana penggunaan referensi tersebut diadaptasikan menjadi contoh dan juga bentuk soal yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa dalam menjalankan aktivitas problem-based learning yang tujuannya untuk mendongkrak daya kritis mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Baik, demikian penjelasan singkat saya terkait mata kuliah ini. Berikutnya kita akan menyaksikan bersama untuk video pembelajaran mata kuliah ini di pertemuan yang ke-7. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-7. Kita akan membahas yang namanya perulangan dalam bahasa pemrograman C#. Oke, sebelum saya mulai untuk materi kita hari ini, saya akan bertanya dulu, siapakah ada yang tahu pertemuan kita sebelumnya? Oke, silakan, ada yang tahu materi pertemuan kita sebelumnya? Ada yang mau bantu di sini? Oke, betul ya. Jadi terkait percabangan dan operator. Oke. Nah, untuk statement percabangan di pertemuan minggu lalu, apakah ada yang ingat? Ya? Sama else, Pak. Betul, oke ya. Jadi if dan else. Nah, kenapakah kita perlu mengingat lagi untuk materi sebelumnya? Karena kita akan menggunakannya di dalam perintah loop gitu ya. Jadi kita akan bahas untuk materinya. Di sini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi mulai dari yang namanya statement dalam pemrograman, untuknya loop di sini perulangan. Lalu juga nanti kita akan bahas beberapa bentukan dalam bahasa C#, khususnya untuk loop itu seperti apa. Dan nanti kita akan melihat juga beberapa teknik manipulasi menggunakan statement khusus di sana. Kenapa statement loop ini menjadi satu hal yang penting? Nah, perlu diketahui bahwa loop itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat umum di dalam bahasa pemrograman. Kenapa? Karena dia ini bisa mengizinkan kita untuk melakukan manipulasi objek sehingga bisa berulang. Sehingga kita tidak harus membuatnya menjadi satu hal yang berulang-ulang secara manual di dalam kode di sini ya. Jadi menghemat yang tadinya kodenya panjang jadi cukup pendek gitu ya, ataupun sejenisnya. Selain itu juga mengizinkan kita untuk melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan berulang-ulang gitu ya. Dan ini bisa kita temukan hampir di setiap bidang di sini ya.
Jadi di sini banyak sekali tujuan dan bentuk loop yang ada di dunia nyata. Dan nanti untuk 3 yang di atas ini kita akan menggunakan komponen yang namanya Listbox di dalam Visual Studio gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait penggunaan loop. Nah, ini rasanya sudah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Tapi di sini akan kita bahas lebih jauh khususnya dalam konsep OOP di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Biasa kalau loop itu ada batasannya nggak, Pak? Nah, itu pertanyaan menarik ya. Kenapa loop itu apakah ada batasannya atau tidak? Nah, jika kita lihat dalam konsep ini gitu ya. Jadi putaran ini akan terjadi terus-menerus selama kondisinya bernilai betul. Nah, apakah ada batasnya? Nah, tentu saja ada batasnya ketika komputer itu sudah tidak bisa lagi melakukan putarannya. Nah, biasanya ada beberapa hal ya. Yang pertama, apakah hardware-nya tidak mendukung lagi, ataukah memorinya penuh gitu ya, ataukah terjadi kesalahan di dalam sini gitu ya. Jadi intinya adalah tidak ada batasannya selama komputer dan kodenya itu masih benar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait hal yang sudah disampaikan? Saya bantu bentar. Intinya ikutin yang di situ, jadi P7 underscore contoh. Nah, ininya coba saya pinjam dulu bentar. Jadi kita pilih proyeknya yang ini, ada tekan next. Nah, ini judulnya ikutin yang di depan ya. Oke, ada lagi yang berkendala dalam hal ini? Oke, sudah berhasil ya. Oke, silakan klik yang sana. Nah, oke, klik next lagi. Nah, proyek name-nya ikutin sesuai yang di papan tulis ya. Oke, jadi kita buat proyek baru. Dan judulnya tadi seperti yang di papan tulis, P7 contoh. Oke ya. Kita create. Oke, untuk desainnya silakan Anda ikuti saja seperti yang di layar gitu ya. Oke, di sini saya akan menggunakan yang namanya Listbox. Silakan cari di toolbox-nya. Ada yang namanya Listbox di sini. Oke, komponen ini kenapa kita pakai? Karena berisikan informasi berupa urutan di situ ya. Nah, kenapa penting? Karena dalam salah satu bentukan perulangan itu akan memanfaatkan urutan item ini untuk bisa kita olah. Oke, nah di sini akan kita tuliskan kode C# yang akan kita gunakan pada materi hari ini, yaitu perulangan di sini ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba ya. Nah, pada kode berikut ini adalah contoh untuk memprint angka dari 1 sampai 5. Nah, jadi di sini kita lihat kan mulai dari 1 sampai 5. Jadi untuk mulanya kita akan ketik 1. Nah, ini materi yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu ya untuk variabel. Terus ini juga kondisinya, jadi sampai ke berapa. Dan ini untuk progresnya setiap putaran. Oke. Nah, ini akan kita coba, tapi ada sedikit modifikasi. Untuk yang ininya nanti kita ganti ya. Oke. Nah, di sini adalah bagian yang berulang. Jadi dalam hal ini supaya bisa kita lihat angkanya ke dalam komponen Listbox, makanya di sini kita tuliskan seperti ini. Oke, ya. Jadi yang dalam sini adalah kondisi, ingat.
Selama I di bawah 5 berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu kondisinya selalu betul. Nah, yang terjadi adalah tidak muncul apapun gitu ya. Nah, kenapa Pak? Ini kok ada yang salah atau gimana biasanya? Nah, jadi ada satu hal yang dilupa. Kira-kira ada yang tahu apa yang dilupa? Ingat yang tadi saya jelaskan, jadi ada yang warna hijau, yang warna merah, dan yang warna biru. Nah, kira-kira yang hilang warna apa kira-kira? Merah ada ya, merah itu yang ini, enggak. Yang hijau kan yang ini, yang birunya hilang. Nah, jadi kita jangan lupa untuk menuliskan I++. Nah, jadi ini memastikan untuk proses perulangannya melakukan yang namanya increment. Oke, sehingga ketika kita jalankan gitu ya sekarang, nah, bilangannya ada sekarang dari 1 sampai 5 di situ ya. Dan inilah proses perulangan yang terjadi ketika kita menggunakan sintaks while di situ ya. Dan biasanya yang terjadi itu yang lupa ini biasanya ini ketinggalan ya. Karena kita sudah terlalu semangat untuk menuliskan kode, biasanya yang terakhir ini lupa. Tuh ya, itu kesalahan yang sering kali terjadi. Ketika Anda jalankan akan muncul persis sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah bagi Anda yang sudah berhasil di sini ya, silakan ubah operator yang dalam sini menjadi arah sebaliknya. Tadinya kan begini ya, nah, silakan diubah jadi seperti ini. Ini kan I lebih besar dari 5, jadi I lebih besar dari 5. Oke, apa yang terjadi dengan loop tersebut? Kita akan lihat ya. Itunya I++. N sama T-nya dihapus ya. Nah, oke. Bagaimana? Apa hasilnya? Muncul 1. Makanya untuk memastikan hal itu, pastikan operasinya pembandingannya ini seperti ini. Tuh ya, biasanya do dan while ini dilakukan ketika kode itu melakukan statement yang kemungkinan besar gagal. Contohnya, ya kalau dalam perangkat keras itu biasanya mengakses jaringan internet. Apakah bisa gagal? Tentu saja bisa gagal gitu ya. Makanya kita biasanya menggunakan do dan while. Oke. Nah, supaya pembandingannya masih valid gitu ya dan masih konteks yang sama, jadi kita akan membangkitkan bilangan dari 1 hingga 5. Nah, jadi untuk yang awalnya yang hijau seperti yang sebelumnya masih sama di sini ya. Dan kondisinya juga masih sama, dan di sini yang tadi I++ itu ditulis bentuk lainnya seperti ini. Nah, sebetulnya ini masih sama gitu ya. Kita akan coba di dalam kodenya. Jadi ketika Anda coba di sini, nah ini ya kita komentarin lagi. Oke, nah sekarang Anda tuliskan di tempat yang sama. Jadi tidak akan terpisah sekarang ya. Oke, jadi kalau 1 ini hilang, misalkan ya ininya saya hapus, maka compiler akan memberikan bahwa ini terjadi kesalahan dalam penulisan sintaks.
Jadi dipastikan tidak mungkin ada yang lupa. Kalau lupa pasti error di sini ya. Atau terjadinya tidak mungkin untuk dikompilasi. Oke. Ketika Anda jalankan, sebetulnya masih sama di sini ya. Karena konsep loop-nya masih sama, tadi kita coba akan muncul bilangan 1 sampai 5. Oke, bisa ya, berhasil ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi ingat 3 jenis ini pernah Anda lakukan sebelumnya di semester awal-awal ya. Semester 2 kalau saya tidak salah. Nah, biasanya untuk perulangan ini akan tetap kita pakai untuk bahasa pemrograman apapun sebetulnya gitu ya. Meskipun konsep penulisannya mungkin agak berbeda. Nah, untuk bahasa C# ini masih mirip dengan bahasa terdahulunya, bahasa C ataupun C++. Jadi yang membedakan hanyalah mungkin sedikit penulisannya saja. Oke, sebagai contoh gitu ya. Nah, ini adalah sintaksnya ya. Jadi kita biasa nulis for saja kayak tadi. Sekarang ada for each. Nah, jadi for each dalam kurung. Nah, ini adalah objeknya di dalam koleksi dari objek tersebut. Nah, mungkin sekarang Anda masih belum paham ini maksudnya apa gitu ya. Karena kita akan coba nanti ketika praktiknya ya. Dan untuk dalamnya ini masih sama, jadi ini adalah statement yang diulang berdasarkan per item di sini ya. Jadi kalau Anda lihat, jadi untuk yang warna ungu ini adalah kelasnya, jadi yang warna merah ini adalah objeknya di situ ya. Oke ya, jadi mengolah kumpulan, ingat ya, for each itu selalu mengolah kumpulan. Oke, nah ini adalah contoh kodenya. Jadi dalam bahasa OOP itu sudah saya jelaskan di materi-materi awal. Jadi ada sebuah kelas di sini, misalkan kita bilang dia adalah sebuah person gitu ya. Dia punya ID, punya nama dan punya umur di sini ya. Katakanlah konsep kerangkanya seperti itu. Nah, ada yang namanya item di sini ya. Ini adalah koleksi. Oke, yang titiknya ada 3. Nah, ini silakan Anda klik. Oke ya, jadi supaya nggak ketinggalan. Nah, ini lihat di propertinya, itemsnya diklik. Sini ya, cari yang namanya items, Anda klik di sini. Oke. Oke, di sini silakan Anda masukkan mau nama teman Anda boleh, mau nama buah-buahan boleh, mau nama binatang juga boleh, silakan bebas ya. Di sini saya akan mencontohkan beberapa buah-buah. Oke, jadi kalau kita lihat apel. Jadi lihat kursor itu menandakan ini adalah kondisi 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kalau kita bilang mulai dari 0 berarti dari sini berapa banyak panjangnya hanya 1 karakter. Jadi dia cuma ngambil A. Nah, silakan Anda ganti sekarang ini jadi 2. Apa yang terjadi? Oh, ini ada error. No. Coba saya pinjam dulu. Kita lihat. Oh, ininya mungkin. Tutup dulu nih. Oh, nggak muncul. Oke, itu 2.
Oh, kamu salah naruh ininya nih. Nah, ini pindahin nih. Pencet tab. Tab lagi, tab lagi. Nah, sekarang pencet shift tab. Shift dan tab. Sekali lagi. Nah, gitu. Nah, oke, berhasil ya. Jadi salah penempatan. Nah, oke. Tinggalan. Oke, jadi oke. Jadi kalau dia cuma sedikit, maka dia akan kepotongnya 1 gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak akan saya substring di sini ya. Jadi misalkan kita gunakan continue terlebih dahulu misalkan ya. Jadi sebelum kita add, kita continue. Oke, secara logikanya harusnya tidak akan terjadi yang ini. Lihat ya, jadi warnanya hijau. Kenapa ini hijau? Tulisannya ada yang bisa baca di bawah sini, tulisannya apa? Unreachable code. Jadi kodenya tidak akan bisa sampai ke sana. Jadi yang terjadi tidak akan pernah yang namanya penambahan ke dalam list box 1. Lihat tuh ya. Meskipun semuanya diolah, tapi tidak pernah ditambahkan ke dalam list box 1. Nah, itulah yang disebut continue. Oke. Apa jadinya sekarang kalau kita gunakan break misalkan ya? Oke. Saya kira apa yang terjadi? Oke, yang munculnya berapa banyak? 1 ya. Kenapa? Karena loopnya dipaksa untuk berhenti di sini ya. Jadi dia cuma lewat sekali, udah itu dia nggak bakal ngulang lagi untuk item selanjutnya gitu ya. Jadi cuma nambah sekali, udah selesai. Nah, itulah kegunaan untuk break. Nah, biasanya break ini digunakan ketika terjadi kesalahan di bagian awal kode, misalkan gini. Jadi ini ada kode awal, misalkan ya. Ini ada proses, dan ini adalah finalisasi. Misalkan ada 3 bagian. Nah, biasanya dalam suatu kode, itu berdasarkan pengalaman yang saya punya, gitu ya. Jadi terjadi kesalahan di sini, biasanya tidak boleh dilanjutkan ke bawah. Nah, katakanlah ini dalam sebuah loop. Nah, gimana caranya supaya menghentikan program itu supaya tidak lanjut ke bawah sini? Nah, makanya di sini kita menambahkan sebuah kondisi, jika terjadi sesuatu, maka yang kita lakukan adalah secara efektif perulangan ini tidak akan terjadi, dan yang terjadi ketika ada salah maka dia akan turun ke bawah. Itu ya. Jadi break itu sangat berguna dalam kasus ketika ada yang ingin kita lewati tanpa harus diulang lagi. Oke, cukup jelas. Oke, jika cukup jelas, kita akan melanjutkan untuk aplikasi ini nanti di dalam responsi gitu ya. Berhubung waktu kita sudah habis, nanti bisa Anda lihat untuk lembar kerja mahasiswa di komputer masing-masing ketika nanti kita dalam waktu responsi ya. Oke, saya kira sampai di sini untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di dalam pertemuan berikutnya.